Bab 134. Killblade. Nikita menelan ludahnya ketika mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar takut. Dia sangat takut. Hehe. Kenapa? Kamu tidak berani? Armini menggoda. Jantung Nikita berdebar kencang. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, mengayunkan ke tangannya. Ada suara keras terdengar. Adegan ini mengejutkan Armini dan Tania. Dari suaranya, bisa dibilang bahwa Nikita benar-benar menghancurkan tangannya. Kalaupun tidak ada patah tulang, diperkirakan lukanya tidaklah ringan. Kenapa kamu melakukan ini? Tania menghela nafas. Bibi Tania, apa kamu sudah puas? Nikita menatap Tania. Ada sedikit harapan di matanya. Oke, Bibi tidak marah lagi. Tania menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, Bibi Tania. Aku akan menghormatimu dengan baik ke depannya." Nikita tiba-tiba sangat senang. "Aku hanya mewakili diriku sendiri. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti Devan juga memaafkanmu," kata Tania dengan suara berat. "Jangan khawatir, Bibi Tania. Aku pasti akan membuat Devan jatuh cinta lagi padaku," kata Nikita penuh percaya diri. Meskipun dia merasa sangat sakit, dia merasa senang di dalam hatinya. Melihat hal ini, Armini hanya cemberut dan tidak bisa bicara. Jelas, gadis kecil ini sebenarnya sangat baik. "Kalau begitu, Bibi Tania, Armini, aku tidak akan mengganggu waktu kalian lagi." Nikita berbalik dan pergi. Bukannya dia tidak ingin menunggu Devan kembali, tapi tangannya benar-benar sakit. Saat dia berjalan keluar dari ruang tamu, Nikita melihat Devan berdiri di luar pintu. Jelas, Devan harusnya sudah lama kembali. Dia sengaja tidak masuk. "Kamu mau aku mengobatinya untukmu?" Melihat Nikita mengerutkan kening kesakitan, Devan akhirnya bertanya. Nikita menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Memang inilah yang harus kuderita." "Terserah kalau begitu." Devan berjalan langsung ke ruang tamu. Melihat hal ini, Nikita menghentakkan kakinya dengan marah. Orang ini jadi sangat tidak peduli padanya. Sebelumnya, jangankan luka serius seperti patah tangan, meski luka kecil, Devan akan merasa tertekan. Dia akan segera berlari untuk membeli obat. Namun, meskipun Devan terlihat tidak peduli sekarang, untuk beberapa alasan, Nikita menyukainya. "Nikita, apa yang terjadi padamu? Saat dia memperlakukanmu dengan baik, kamu mengabaikannya. Tapi sekarang saat dia tidak peduli, kamu menyukainya." Nikita bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia sudah gila. Nyatanya, di dunia ini, Nikita bukanlah satu-satunya yang melakukan kejahatan. Tidak peduli pria atau wanita. Hanya setelah kehilangan kita baru bisa tahu bagaimana cara menghargainya. "Kakak, kupikir kamu akan menyembuhkannya." Melihat kembalinya Devan, Armini segera memeluk tangan Devan, cemberut dan berkata, "Dia tidak mau aku mengobatinya," kata Devan. "Kakak, kamu benar-benar tidak peka. Kalau seorang wanita bilang tidak, itu sebenarnya dia mau," kata Armini dengan senyum kecil. "Devan, apa kamu mau menyapu lantai?" Armini, "Tidak mau." "Oke, cepat sana sapu," kata Devan sambil senyum. "Kakak, kamu sangat menyebalkan." Armini menggoyang tangan Devan dengan penuh semangat. Dua payudara besarnya memantul. "Hei, hei, sudah berapa kali kubilang, jangan selalu bergantung pada kakakmu. Kamu sudah besar. Bagaimana kamu bisa dapat pacar nanti?" Melihat ini, Tania mengerutkan kening. "Kalau memang tidak dapat, aku tidak perlu mencarinya. Aku bisa meminta kakakku terus menghidupi Ki selamanya."
Armini mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Kakak, kamu mau menghidupiku kan?" "Tentu saja." Devan mengelus kepala gadis kecil itu. "Kakak, aku tahu kamu sangat menyayangiku." Gadis kecil itu puas. "Devan, cepat sapu lantai dulu. Aku tidak mau menghidupi orang pemalas." Armini. Tepat ketika keluarga itu sedang bersenda gurau, Yuri bergegas menuju Doujin. Pada saat yang sama, Douma, keluarga Rosano, bajingan. Beraninya dia membunuh setengah dewa perang milik Douma. Segera beritahu organisasi Killblade di Alsutra. Dalam 3 hari, aku ingin melihat kepala wanita dari Alsutra itu. Harmon Rosano berteriak. Killblade adalah organisasi pembunuh dari Douma. Hampir di setiap negara ada tempatnya sendiri. Biasanya, mereka menyamar sebagai orang biasa dan menyembunyikan diri. Setelah dapat tugas, mereka akan berubah jadi mesin pembunuh yang menakutkan. Setelah menerima pemberitahuan itu, seluruh organisasi Killblade heboh. Karena, kali ini, Dewa Perang Bintang 1 yang akan dibunuh. Ini jelas merupakan pesanan yang sangat besar. Segera, manajemen organisasi Killblade menghubungi Harmon. "Nona Rosano, targetnya adalah Dewa Perang. Kalau mau lancar, kami membutuhkan setidaknya 2 High Master. Untuk harga ini, tenang saja. Keluarga Rosano sama sekali tidak kekurangan uang. Selama kamu bisa membawa kepala wanita itu padaku, aku akan membayar berapapun harganya." Teriak Harmon. "Baiklah, Nona Rosano. Tunggu kabar baik dariku." Meskipun Yuri hanyalah Dewa Perang Bintang 1, tapi untuk memastikan tidak ada masalah, organisasi Killblade mengirim 3 High Master kali ini. Yuri tidak tahu apa-apa tentang mereka. Saat ini, dia hanya ingin membunuh pria bernama Devan itu. "Dewa Perang Yuri, apa lukamu baik-baik saja?" Kapten Caleb terlihat sedikit khawatir. Meski kali ini Yuri telah membuat prestasi besar dalam pertempuran, tapi dia sendiri juga terluka parah. "Aku baik-baik saja." Mata indah Yuri terlihat amarah. Dia hanya benci bahwa dirinya tidak punya sayap. Pesawat harus terbang lebih dari 4 jam. Akhirnya, mendarat di Doujin. "Selamat datang Dewa Perang Yuri." Saat ini, seluruh bandara Doujin ditutup, hanya untuk menyambut kedatangan Yuri. Meski bandara sudah ditutup, masih banyak orang yang datang untuk melihat penampilan heroik Dewa Perang. Di luar bandara, setidaknya ada puluhan ribu orang. Bahkan penguasa kota dan wakil penguasa kota Doujin datang untuk menyambutnya secara langsung. "Dewa Perang, Dewa Perang, Dewa Perang." Semua orang meneriakkan kata Dewa Perang. Ada rasa hormat terlihat di mata tiap orang. Ini adalah status Dewa Perang di Alsutra. Secara khusus, Yuri baru saja memusnahkan 100.000 pasukan musuh di Douma. Juga memenggal kepala Faris, setengah Dewa Perang, yang membuatnya mendapatkan banyak penggemar. Kejadian ini cukup besar, namun segera Yuri naik jeep militer dan pergi. Sekarang, dia sama sekali tidak berniat menikmati kehormatan itu. Dia hanya ingin membunuh Devan. Pada saat yang sama, 3 sosok berdiri di tengah jalan. Mereka semua memakai topi bambu dan memegang pedang samurai di tangan mereka. Seret, diiringi dengan suara keras karet bergesekan dengan tanah. Sebuah mobil sport tiba-tiba berhenti. "Sial, kalian cari mati ya?" Sebuah kepala keluar dari jendela mobil dan memaki 3 orang yang berdiri di tengah jalan. Pop! Begitu dia selesai bicara, kepalanya putus. Kemudian, mayat tanpa kepala itu menyemburkan banyak darah. Di kursi penumpang depan, duduk seorang wanita cantik yang memakai Balenciaga.
Dia berteriak ketakutan. Bersambung. Bab 135. Pengorbanan Caleb. Namun, baru berteriak sebentar. Wanita cantik itu sangat takut sampai pingsan. Saat dia bangun lagi, dia melihat seorang pria. Seorang pria dengan wajah hangus. Di wajah hangus pria itu, ada angka Arab 13. Akhirnya, 13 bangun. Lalu, 12 juga datang. Sama seperti 13. Seluruh wajahnya terbakar, memperlihatkan angka Arab 12. Si cantik baru saja bangun. Setelah melihat orang yang begitu menakutkan, dia pingsan lagi. Lalu saat 11 datang, si cantik bangun lagi. Kali ini, dia tidak pingsan karena ketakutan lagi. Dia mencoba melawan Pop, namun cahaya dingin melintas. Tangan si cantik lepas. Si cantik mengangkat tangannya yang lain. Kemudian, tangan yang lain juga lepas. Melihat wanita itu masih berjuang, 11. Dia mengangkat pisaunya dan langsung menebas. Kedua kaki si cantik yang memakai Balenciaga juga dipotong. Kali ini, wanita cantik itu benar-benar pingsan. 11. Jangan terlalu kejam setiap saat. 12 dan 13. Melihat hal ini, cemberut. 11. Targetnya datang. 12 dan 13 tiba-tiba jadi serius. Saat ini, di jalan, sebuah jeep sedang melaju kencang. Di dalam, itu adalah Caleb dan Yuri. Melihat 11 masih sibuk, 12 dan 13 pergi ke jalan dulu. Caleb yang sedang mengendarai jeep, melihat dua orang tiba-tiba berdiri di tengah jalan, langsung menginjak rem. Namun, karena kedua orang ini muncul dengan tiba-tiba, dia tidak bisa berhenti tepat waktu. Hanya bisa banting arah. Jeep itu tiba-tiba terguling. Namun, baik Yuri maupun Caleb melompat keluar dari mobil sebelum mobil tersebut terbalik. Jeep berguling beberapa kali sebelum berhenti. Berani menghalangi dewa perang. Kamu cari mati ya? Caleb memaki ketika dia melihat keduanya berdiri di tengah jalan. Dewa perang. Kami akan membunuh dewa perang. Kedua pria bertopi bambu itu perlahan mengangkat kepala dan berkata dengan senyum jahat. Caleb juga terkejut saat melihat wajah kedua pria bertopi bambu itu. Salah satu pria bertopi bambu mengeluarkan foto dari tangannya. Melihatnya, lalu menatap keduanya. Segera mengangguk. Berkata, itu targetnya. Yuri, seseorang menginginkan kepalamu. Kami datang untuk mengambil kepalamu. Keduanya mengangkat pedang samurai mereka dan bergegas menuju Yuri. Kalau kalian mau kepalaku, itu tergantung pada kemampuan kalian. Yuri mengeluarkan teriakan dingin, lalu langsung mengeluarkan pedangnya. Caleb juga bergerak. Segera, keempatnya bertarung satu sama lain. Boom. Pertama, Caleb dihempaskan. Tidak bisa menangkap pergerakan lawan sama sekali. Caleb memuntahkan seteguk darah. Caleb, teriak Yuri. Aku tidak apa. Caleb menyerang ke arah 13 lagi. Dang 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 dang. Hanya beberapa serangan. Senjata di tangan Caleb dibuang. Kemudian, pedang samurai menempel di lehernya. Nona muda, tujuan kami itu Yuri. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu, kata 13 dengan senyum jahat. Caleb melihat ini. Ekspresi Yuri berubah. Gerakannya lebih ganas. Namun, kekuatan lawan tidak kalah dengan miliknya. Jelas, ini adalah High Master. High Master adalah keberadaan yang melampaui Grandmaster. Penguasa seni bela diri. Yuri adalah High Master. High Master kelas A. Kekuatan pria jelek dengan angka 12 di wajahnya ini juga merupakan High Master kelas A. Ini adalah tingkatan yang sama dengan Yuri. Saat ini,
Luka yang diderita Yuri pada pertempuran sebelumnya belum sembuh. Tanpa diduga, dia hanya bisa seimbang dengan lawan. Selain itu, Caleb yang tertahan membuatnya semakin khawatir. Bagaimana mungkin orang sekuat ini datang untuk membunuhnya? Tiba-tiba, Yuri sepertinya mengingat sesuatu. Melebarkan matanya dan berkata, Kalian adalah anggota organisasi Killblade. Itu benar. Karena kamu tahu bahwa kami adalah orang-orang dari Killblade. Kamu harus menyerah dengan patuh. Sehingga kamu tidak akan terlalu menderita. Kata 12 dengan senyum jahat sambil menyerang Yuri dengan pedang samurai. Memang kenapa kalau dari Killblade? Di Al Sutra. Bukan tempat kalian untuk bertindak liar. Yuri berteriak dan terus menyerang 12. Bisa dibilang bahwa Yuri sangat kuat dengan pedang di tangannya. Jelas tenaga dalam di tubuhnya jauh lebih lemah dari lawan. Namun, perlahan-lahan mendapatkan keunggulan. Beberapa kali, dia hampir menyerang bagian vital lawan dengan pedang. 11. Kenapa masih diam saja? Bersamaan dengan suara 12 yang terdengar, 11 akhirnya berdiri. Saat ini, Yuri melihat ke arah 11. Terlihat seorang wanita yang tangan dan kakinya yang sudah dipotong dan bermandikan darah. Tolong. Wanita itu memohon belas kasihan sebelum dia mati. Tapi, ternyata, dia tidak akan bisa lepas dari kematian. Pop! Pedang samurai langsung menembus jantung wanita itu. Benar-benar membebaskannya dari siksaan. Dasar bajingan. Melihat hal ini, Yuri marah. Hahaha. Nona Bohlin, tenang saja. Sebentar lagi kamu akan menyusulnya. 11 tersenyum sambil menarik celananya. Saat ini, amarah di hati Yuri telah mencapai puncaknya. Pembunuh dari Douma ini sangat kejam. Seolah-olah dia bisa menggila kapan saja. Dia dengan cepat menyerang 12. Slash. Pedang panjang itu membuat luka lebar di wajah 12. Membuat wajah 12 yang sudah jelek terlihat semakin mengerikan. Segera letakkan senjatamu, atau aku akan membunuhnya. 13 membentak dengan suara keras. Dewa Perang, jangan pikirkan aku. Teriak Caleb pada Yuri. Suaranya baru saja terucap. Pop! Pedang samurai menembus tubuhnya. Mata Caleb melebar. Dia menatap Yuri. Dewa Perang, lari. Caleb tahu bahwa Yuri tidak mungkin bisa jadi lawan dari 3 High Master. Caleb. Yuri mengangkat kepalanya dan berteriak. Tapi dia tidak lari. Dia langsung menuju 13. Tapi, tepat saat pedangnya hendak mengenai 13. 11 akhirnya bergerak. Yuri menahan serangan lawan. Rasanya seperti ada kereta yang menabraknya. 11 ini sebenarnya juga High Master. Selain itu, dia adalah High Master kelas A menengah. Lebih kuat dari 12. Faktanya, angka Arab di wajah mereka adalah peringkat kekuatan mereka. Semakin rendah angkanya, semakin kuat kekuatannya. Menghadapi 3 High Master, Yuri tidak memiliki peluang untuk menang. Dewa Perang, lari. Pada saat ini, Caleb yang ditusuk oleh pedang samurai justru memeluk 13. Dia ingin memberi kesempatan pada Yuri untuk melarikan diri. Menghadapi 3 orang, Yuri tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tapi kalau 2 orang, mungkin masih ada kesempatan. Sial. Dipeluk oleh Caleb, 13 sangat marah. Dia menyerang keras punggung Caleb dengan gagang pisau. Setiap kali menerima serangan, Caleb akan memuntahkan darah. Yuri tahu bahwa hanya dengan bertahan hidup dia bisa membalaskan dendam Caleb. Jadi dia akhirnya memaksa mereka berdua mundur dengan tebasan pedangnya. Lalu berbalik dan melarikan diri. Bersambung.